Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial cara pengentrian khusus petugas kesehatan kloter terkait riwayat kesehatan yang akan dientri ke dalam Siskuad Kesari. Baik, yang pertama perlu diketahui bahwa laptop sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian di sini saya menggunakan Google Chrome untuk pengentrian. Kita buka langsung Google Chrome. Setelah kita buka langsung Google Chrome, kita masuk ke dalam aplikasi. Aplikasi ini kita bisa buka dari Google atau kita sudah tersimpan di bookmark bisa. Di sini saya sudah tersimpan, jadi hanya tinggal membuka saja Siskuad Kesarinya. Oke, selanjutnya kita loading, masuk ke dalam aplikasi, kemudian entry Siskuad Kesari. Baik. Nah, di sini saya menggunakan akun salah satu puskesmas karena petugas kesehatan kloter di mana dia melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Oke, lanjut kita masuk ke login. Nah, setelah masuk ke dashboard, kemudian kita yang pertama-tama kita mengaktifkan daftar di dashboard. Setelah diklik daftar, kemudian yang pertama kita masukkan nomor porsi petugas kesehatan haji kloter, kemudian kita searching. Nah, muncullah seperti ini. Salah satunya adalah seperti ini. Dengan demikian kita tinggal menyesuaikan kebenaran datanya, golongan darah. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah tipe. Tipe di sini jelas kita sebagai petugas reguler. Jika jamaah itu bunyinya reguler. Nah, kita klik kembali ke petugas reguler, kemudian kita impor. Jika diimpor akan muncul seperti ini. Jamaah berhasil disimpan. Setelah jamaah berhasil disimpan, kita close. Kemudian kita close. Langsung entry ke masa tunggu. Entry masa tunggu pemeriksaan tahap 1. Setelah tahap 1, kita tambahkan yang warna biru, kita klik tambah seperti dengan jamaah haji untuk pengisian di tahap 1 sama dengan yang lain. Nah, begitu tanggal kita isi mulai di tanggal pemeriksaan, nama dokter, dan di sini kita tinggal memasukkan nomor kolom nomor jamaah porsi petugas. Nah, kita klik. Selanjutnya kita isi seperti dengan data-data hasil pemeriksaan. Oke, sampai selesai. Diklik di tahap 1 itu adalah menentukan dia termasuk resti atau tidak resti. Nah, contoh di sini. Jika si pemeriksaannya ada masalah kesehatan, tentu dengan umur yang kecil 60 tahun akan kita klik seperti ini. Nah, kita simpan. Jika tidak ada masalah kesehatan, kita sebutkan tidak resti. Tidak resti kita simpan. Setelah kita simpan, untuk memastikan sudah tersimpan dalam riwayat pemeriksaan tahap 1, kita pastikan dengan mengklik nomor porsi. Oke, nomor porsi. Kita cari. Sudah tersave atau belum? Nah, ternyata sudah tersimpan di sini. Tipe jamaahnya adalah petugas, benar. Oke, selanjutnya kita jika ada yang mau dirubah, kita klik ubah. Kalau tidak masalah sudah tepat pengentrian, kita lanjutkan ke tahap 2. Pemeriksaan tahap 2. Sama dengan hal tahap 1. Tahap 2 tinggal menambahkan klik tombol warna biru. Klik tombol warna biru penamaan baru. Kita isikan tanggal pemeriksaannya kapan, puskesmas, nama dokternya. Nah, di sini kita masukkan lagi nomor porsi petugasnya. Otomatis dia akan mencari sendiri. Oke, ini artinya jamaah sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, jika seperti ini, jangan lupa kita mengimport data. Nah, berhasil diimport. Oke.
Setelah itu kita klik isi pemeriksaan tahap 1. Nah, ini isi pemeriksaan tahap 1 sudah terisi. Tinggal kita hanya menyesuaikan data-data hasil pemeriksaan tahap 2. Nah, dan kita melengkapi data-data yang kosong. Kita sesuaikan, ini hasil pemeriksaan tahap 1, jika tensi stabil, jika di tahap 2 ada masalah kesehatan, ada tensi yang tinggi, kita ubahkan. Begitu yang lain, kita lengkapi semua kolom-kolom sampai akhirnya ke diagnosa. Nah, jika tidak ada masalah kesehatan, kita akan kode ICD-nya Z00 akan muncul seperti ini. General Examination. Nah, jika seperti ini, di tahap 2 ialah menentukan istiqomah. Karena tidak ada masalah kesehatan, dia memenuhi syarat istiqomah kesehatan. Nah, tim penyelenggara haji di sini di kabupaten kita diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan. Nah, di sini kita klik, kita entrykan Kepala Dinas Kesehatan, nama Kepala Dinas Kesehatan. Setelah itu disimpan. Nah, setelah disimpan, untuk memastikan kembali datanya benar kita entry atau sudah tersimpan di Pobriat nomor 2, kita cukup mencari dengan nomor porsi, kita tinggal klik apakah sudah tersimpan di tahap 2. Nah, ternyata datanya sudah tersimpan di tahap 2. Ini namanya, ini petugas. Ini status istiqomah. Baik. Setelah selesai, dilanjutkan kita vaksinasi. Sedikit tentang vaksinasi, kita klik haji reguler. Pengentriannya sama dengan jemaah haji. Kita mulai entry, penambahan baru. Kita masukkan nomor porsi. Oke. Nah, seperti ini. Kita isi tanggal vaksin. Tanggal vaksin ini untuk yang pertama kali kita ambil dari vaksin COVID pertama kali. Tanggalnya berapa, tempatnya di mana, nama dokternya. Nah, di sini kita klik tanggal vaksin COVID pertama, nomornya berapa. Nah, setelah selesai, kita langsung simpan. Simpan di sini nanti akan muncul input kembali. Kita klik input kembali. Nanti kita masukkan nomor porsi. Yang menjadi catatan dalam penginputan kembali, perhatikan tanggal pelaksanaan vaksin yang kedua atau disebut vaksin COVID yang kedua. Kapan tanggal pelaksanaannya, no bed-nya. Nah, di masa kekebalannya ini secara otomatis. Kemudian save. Setelah itu input yang ketiga, kita pilih vaksin booster yang ketiga. Tanggalnya kapan, jenis vaksin, nomor bednya berapa. Oke, setelah itu satu lagi kita input kembali vaksin meningitis. Kita klik vaksin meningitis. Tanggal berapa, nomor berapa, save. Jika sudah selesai, kita memastikan bahwa datanya sudah terentry dengan benar. Kita masukkan nomor porsi petugas. Kita entry. Kita ambil tanggal yang terakhir. Boleh mana-mana pun boleh. Yang jika perlu tanggal yang terakhir. Tanggal terakhir kita cetak, tanggal kode print kita cetak. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, jika seperti ini otomatis tengok. COVID-1, COVID-2, booster, dan meningitis. Tanggal pemberiannya ada, dokter penanggung jawab ada, nomor bednya ada, masa berlaku ada. Nih, setelah ini ditandatangani oleh dokter di mana dia vaksinasi. Kita cetak, kalau di Kabupaten Siak salah satunya, setelah dicetak ini akan dikumpulkan ke Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan nanti akan memberikan ke kantor Kemenak untuk mendapatkan visa. Nah, setelah itu kita selesai divaksinasi, kemudian kita lanjutkan pencetakan KKJH. KKJH sama dengan jamaah, kita masukkan nomor porsi, kita cetak KKJH. Oke, KKJH teman-teman sudah paham semuanya. Tinggal kita mengedit sedikit untuk menyesuaikan tempat-tempat kolom-kolom, baik itu terkait nama, barcode, dan barcode. Oke, di KKJH sudah selesai semuanya. Berarti entrian ke dalam Siswadkes petugas kesehatan kloter sudah selesai. Oke, untuk memastikan kembali kita bisa melihat dengan scan barcode yang tertera dengan menggunakan aplikasi Siswadkes. Demikian yang kami dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.